Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Shen dan rekan-rekannya segera menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak membutuhkan intervensi darinya lagi. Sebelumnya, Fin muda telah ditangkap oleh kemampuan daya tarik dari tungku spiritual Sein Long Hao Shen, dan karena dia tidak bisa langsung menyerang Han Yu, dia menjadi korban dari Dual Dragon of Light and Rain. Dan ketika Fin muda itu tampak tidak bisa berjuang bebas, segel yang diletakkan di tubuhnya hancur, dan peningkatan tiba-tiba energi spiritualnya telah menyebabkan kemarahan gorila secara tiba-tiba. Di antara yang lain di sekitar Long Hao Shen, Lin Xin memberi Long Hao Shen pandangan yang bermakna, sambil melihat tungku spiritual putih yang melayang di dekatnya. Long Hao Shen dengan ringan menggelengkan kepalanya, lalu mengisyaratkan kepada yang lain untuk tidak bertindak ceroboh tanpa berpikir. Membunuh iblis muda itu adalah suatu hal, tetapi mendapatkan tungku spiritual adalah hal yang lain. Dengan gorila yang baru saja tumbuh ke tingkat seperti itu, mereka tidak mungkin mampu menahannya. Untuk mengambil tungku spiritual itu, ini jelas-jelas bukanlah ide yang baik. Han Yu berkata dengan rendah. Sepertinya, iblis ini telah menekan kultivasinya sendiri sebelum datang ke sini. Itu karena dia menantang aturan surga ilusi, sehingga perubahan ini mampu dihasilkani. Gorila itu setidaknya telah menerobos ke tingkat ke-8. Ucap Han Yu. Long Hao Shen membalas. Itu adalah mantra rekonstitusi Dewa Iblis Besar. Aku rasa, kalau Fin muda ini sebenarnya adalah salah satu penerus Dewa Iblis keempat, Fin Monarch Saminaga. Aku tidak menyangka, kita pada akhirnya membuang serangan besar seperti itu dengan mudah. Ucap Long Hao Shen. Lin Xin mengungkapkan ekspresi penyesalan sebelum berkata, sayang sekali, kita bukan orang yang melakukan pukulan terakhir. Jika aku tidak salah, membunuh penerus Dewa Iblis, itu harus memberikan hadiah setidaknya 100.000 poin kontribusi. Ucap Lin Xin. Wang Yuan membalasnya dengan cepat. Bersainglah dengan situasi. Jika kita dapat memperoleh satu tungku spiritual, 100.000 poin kontribusi bahkan tidak dapat dibandingkan dengannya. Kapten, gorila itu tidak akan mudah ditangani. Haruskah kita mundur saat ini? Ucap Wang Yuan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Tidak perlu, kita lihat saja. Selama kita tidak bertindak sembarangan, itu setidaknya tidak akan membahayakan kita. Jawab Long Hao Shen. Persepsinya menjadi sangat akut, dan mempertimbangkan penambahan peri Yating serta dorongannya sendiri, itu diperoleh dengan berada di surga ilusi, dia sebenarnya telah lama merasakannya. Perubahan pada gorila sejak kembali, ketika dia menyerang si iblis muda tersebut. Setelah disembuhkan oleh teknik pemulihan hebatnya, sikap gorila terhadapnya menjadi jauh lebih lembut, dan tidak mengandung tanda-tanda permusuhan. Gorila terus memukuli iblis selama beberapa detik, sebelum akhirnya berhenti. Pada saat dia bergerak maju, tubuh Fin muda itu sama sekali tidak dikenali. Tangan gorila yang besar telah menghantam tubuhnya seperti samsak, dan setelah tampaknya menemukan sesuatu yang tersisa, dia berbalik ke arah kelompok Long Hao Shen. Itu sudah jelas, dalam keadaannya saat ini yang sangat besar, dan kelompok Long Hao Shen tampak sangat kecil di depannya. Setidaknya, itu adalah kekuatan dari tingkat ke-8. Dan sangat mungkin, dia sudah mencapai puncak tingkat ke-8. Faktanya, bahwa iblis muda itu telah melanggar aturan, dan membuat gorila besar ini menjadi sangat kuat. Menghadapi binatang ajaib seperti itu, tidak mungkin untuk mengklaim bahwa mereka bisa tetap tenang. Namun, Long Hao Shen berjalan menuju gorila tanpa menarik sedikit pun. Light Elemental Fiery Yating melebarkan sayapnya di punggungnya, dan mendarat bagaikan bulu yang ringan di bahu Long Hao Shen. Di dalam surga ilusi, dia tampak seperti ikan di air. Faktanya, energi spiritual yang sebelumnya dikonsumsi Long Hao Shen, itu sudah benar-benar pulih setelah rentang waktu sesingkat itu. Kecepatan pemulihan seperti apa itu? Itu sangat menakjubkan. Gorila itu menekuk kedua lengannya yang tebal dan kuat menyentuh tanah, ketika tatapan tajam di matanya berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, peri Yating tiba-tiba terbang keluar dari bahu Long Hao Shen, kemudian melonjak hingga ke hidung gorila dan mendarat di atasnya.
Ini adalah pemandangan yang cukup lucu, karena begitu gorila melihatnya, kedua matanya yang besar segera menyatu ke arahnya, dan memberinya tatapan lucu. Peri Yating mengeluarkan serangkaian suara merdu, yang sesuai dengan bahasa peri. Gorila jelas terlihat agak tidak sehat karena dia dengan ringan melemparkan kepalanya ke belakang, dan mengirim peri Yating terbang. Tepat pada saat itu, badan besar gorila mulai menyusut ke ukuran aslinya, dan tekanan yang dia timbulkan kepada kelompok Long Hao Shen telah berkurang. Perlahan-lahan datang di depan Long Hao Shen, lengannya terangkat, lalu melempar benda hitam ke arah Long Hao Shen. Long Hao Shen tanpa sadar mengangkat tangannya dan menangkap benda itu, sebelum menyadari betapa terkejutnya ia, bahwa ini adalah kristal ajaib berukuran hampir kepalan tangan. Kristal ajaib ini memiliki penampilan yang sangat spesifik, atau lebih tepatnya, itu berbentuk mahkota. Ukurannya benar-benar hitam, ia mengeluarkan api biru. Itu sudah jelas, itu yang diambil gorila dari mayat Fin muda. Ini adalah, ucap Long Hao Shen yang terkejut. Long Hao Shen melihat kristal ajaib di tangannya dengan tampilan heran. Lin Xin dengan cepat berlari ke sisinya. Dia jauh lebih berpengetahuan daripada Long Hao Shen tentang barang-barang fantastis semacam ini. Ini mahkota warisan. Tidak ada keraguan lagi, bahwa orang ini telah menjadi penerus dari Fin Monarch Saminaga, dan dia sangat mungkin di peringkat di antara yang terkuat. Hanya setelah kematian Dewa Iblis, kristal magis berbentuk mahkota ini akan muncul, dan itu juga dapat muncul untuk beberapa penerus Dewa Iblis. Itu adalah harta nyata yang kami dapatkan. Hal ini saja bernilai lebih dari 100.000 poin kontribusi. Dan kabarnya, iblis yang menggunakan mahkota warisan dengan meletakkannya di atas senjata, telah dapat menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Namun, sayangnya kamu tidak dapat menggunakannya, bos. Mahkota warisan iblis hanya dapat digunakan oleh orang-orang berbakat dari elemen selain cahaya. Selain itu, kombinasi antara cahaya dan kegelapan, itu akan menghasilkan efek samping yang mengerikan. Ucap Lin Xin yang menjelaskan. Setelah merenung sebentar, Long Hao Shen menyatakan, mari kita gunakan benda ini pada tongkat Fire Cloud kamu. Setelah kembali, kami akan mencari seseorang untuk mengaktifkannya. Balas Long Hao Shen. Apa? Ucap Lin Xin yang tampak kaget. Tapi bos, ini tidak baik, lebih baik kita menukarnya dengan beberapa poin kontribusi. Balas Lin Xin. Long Hao Shen tidak bisa menahan tawa pada itu. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa membandingkan manfaatnya? Menurut kamu, poin kontribusi digunakan untuk apa? Apakah itu bisa menjadi dewa kekayaan tim kami? Apalagi yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatan kita? Karena benda ini sebenarnya adalah harta yang langka, apakah kami harus segera menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan kami, atau menukarnya dengan beberapa poin kontribusi? Kami akan memberikan harta yang baik kepada orang-orang di tim yang cocok untuk menggunakannya. Ucap Long Hao Shen. Setelah menyelesaikan ucapannya, dia membungkuk pada gorila. Terima kasih teman penjaga hutan. Ucap Long Hao Shen. Gorila mengeluarkan raungan rendah, tiba-tiba menunjuk dengan jarinya ke arah Long Hao Shen. Menatapnya dengan sedikit bingung, Long Hao Shen tidak tahu harus berbuat apa, tetapi peri Yating datang dan menarik tangan Long Hao Shen dengan kedua tangannya, lalu meletakkannya di jari gorila itu. Segera kemudian, fluktuasi energi spiritual yang aneh menyebar dari jari gorila yang kuat ini ke tubuh Long Hao Shen. Tubuh Long Hao Shen meresponnya dengan sinar dalam gerimis, dan di sekitar tubuh gorila muncul cahaya kuning bergelombang. Beberapa saat kemudian, ekspresi terkejut perlahan-lahan muncul di mata gorila. Perlahan mengangkat tangannya, dia mundur 2 langkah sebelum tiba-tiba berdiri tegak, tinjunya membentur di dadanya, sebelum mengeluarkan lolongan yang kuat. Memberikan pandangan enggan ke tungku spiritual putih susu tergantung di pohon di dekatnya, ia membuka mulutnya, lalu menyemburkan kecemerlangan warna emas saat menyinari tungku spiritual. Tungku spiritual melayang di udara, lalu terbang ke arah Long Hao Shen, dan kemudian berhenti tepat di depannya. Gorila itu tiba-tiba membalikkan badannya, dan kemudian lari. Raungan rendah berturut-turut yang dia keluarkan, tampaknya dipenuhi dengan keengganan untuk berpisah saat dia terus melolong berulang kali. Kenapa dia tiba-tiba memberi kita tungku spiritual ini? Ucap si Masian yang tampak heran. Long Hao Shen mengangguk dalam hati. Seharusnya begitu.
Kakek Ling telah berkata, bahwa seseorang harus melewati 2 cobaan untuk mendapatkan tungku spiritual yang terkandung di surga ilusi. Salah satu cara untuk mendapatkannya, adalah apa yang baru saja kita lakukan. Dengan mempengaruhi penjaga dari binatang buas ini, agar dia rela menyerahkan tungku spiritualnya. Tetapi ketika menggunakan metode lain, membunuh binatang penjaga untuk mendapatkan tungku spiritual, cobaan menjadi jauh lebih sulit. Dan ini berlaku untuk percobaan terakhir juga, ucap Long Hao Shen. Sima Xian mengangguk sebagai jawaban. Bos, cepatlah untuk menggunakannya. Kita akan melihat sesudahnya, apakah masih ada tungku lain untuk kita sendiri. Ucap si botak. Yang lain menganggap ini sebagai hal yang biasa. Long Hao Shen adalah inti dan pemimpin tim, dan dengan tungku spiritual ini selain menjadi non-unsur, itu adalah pilihan alami bagi mereka untuk membuatnya segera menggunakannya, dan itu akan dapat meningkatkan kekuatannya. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya. Aku sudah katakan sebelumnya, bahwa harta yang layak akan pergi ke orang yang tepat. Tentu saja, aku bisa saja menggunakan tungku spiritual ini, tetapi aku bukan pengguna yang paling pas. Ying Er, ambil ini. Ucap Long Hao Shen. Hah, aku, ucap Chen Ying Er sambil menunjuk ke hidungnya sendiri, sambil memberi Long Hao Shen tatapan bingung, bahwa dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi orang yang mendapatkan tungku spiritual pertama. Chen Ying Er tidak hanya bersuka cita atas keputusannya, tetapi malah tampak tidak yakin. Kapten, bukankah kamu berpikir, bahwa aku yang paling tidak berguna dalam tim, sehingga ingin meningkatkan kekuatan aku sebagai prioritas utama? Ucap si Loli. Long Hao Shen tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cepat serap, itu perintah. Bagaimana mungkin kamu masih menyebut diri kamu lemah? Tunggu saja McDool untuk berkembang. Setelah itu, binatang ini akan berevolusi dari binatang ajaib di peringkat ke-6, dan menjadi binatang ajaib di peringkat ke-7. Pada saat itu, selama kita memiliki kristal magis yang cocok, dia harus dapat menampilkan kekuatan binatang ajaib di peringkat ke-8. Dan apakah ini masih terlihat lemah? Tungku spiritual ini adalah yang paling pas untuk kamu, jadi cepatlah serap sekarang. Saat kamu menyerapnya, aku akan menjelaskan kepada semua orang, mengapa kamu adalah pilihan yang paling cocok. Ucap Long Hao Shen. Baru saat itulah Chen Ying Er terlihat senang atas keputusannya, berlari ke sisi Long Hao Shen dengan semangat tinggi, sebelum mengeluarkan bola kristal bulat miliknya. Bintik-bintik cahaya putih melayang keluar dari kedua tangannya. Begitu dia menuangkan mereka ke dalam bola kristal, itu melepaskan cahaya dan seluruh tubuh Chen Ying Er segera dikelilingi oleh gelombang lembut energi spiritual. Bola kristal menyala, lalu memancarkan cahaya putih yang menyelimuti tungku spiritual, dan kemudian menariknya di depan Chen Ying Er. Wajah imut Chen Ying Er segera sadar. Menggigit telunjuk tangan kanannya, dia menjatuhkan setetes darahnya ke tungku spiritual. Segera, sinar putih yang kaya meledak, dan benar-benar menyelimuti Chen Ying Er. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.